Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai, NIM terakhir 423 dari kelas 3K. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang topologi yang saya buat di aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama, topologi yang saya gunakan jenisnya. Di sini terlihat bahwa setiap router terhubung ke beberapa jaringan kecil atau disebut LAN dengan hub dan PC. Itu berarti jenis topologi yang saya buat adalah topologi hybrid, yaitu gabungan dari topologi star dan point to point. Penjelasannya, topologi star karena tiap LAN menggunakan hub yang menghubungkan beberapa PC satu router. Yang kedua, point to point karena antar router saling terhubung langsung ke satu sama lain. Kelebihannya, yang pertama mudah dikembangkan karena gabungan dari beberapa jenis topologi. Yang kedua, jika satu jalur antar router rusak, LAN lainnya masih bisa berfungsi. Yang ketiga, mudah dikelola karena setiap LAN terpisah dan bisa dikonfigurasi sendiri. Kekurangannya, yang pertama, biaya instalasi tinggi karena butuh beberapa router dan hub. Yang kedua, konfigurasi lebih rumit, terutama pada routing antar router. Yang ketiga, jika router utama down, jaringan di bawahnya bisa kehilangan koneksi keluar. Yang kedua, saya akan jelaskan jenis media transmisi yang saya gunakan. Dari tampilan paket tracer saya, kabel yang digunakan adalah bisa dilihat di garis hijau. Saya menggunakan copper strike probe atau UTP. Garis merah, saya menggunakan serial DCE atau DTE kabel. UTP atau biasa disebut Kunsel Twisted Pair atau biasa disebut juga kabel tembaga. Biasanya digunakan antar PC, hub, router untuk mengkoneksikan LAN. Kelebihannya, biaya murah dan mudah dipasang. Kecepatan hingga 1 Gbps atau lebih. Umum digunakan di semua perangkat jaringan. Kekurangannya, jarak maksimum terbatas, hanya bisa sampai 100 meter. Kekurangan yang kedua, rentan gangguan elektromagnetik atau biasa disebut interferensi. Yang kedua, kabel serial atau DC-DTE digunakan antar router ke router. Koneksi WAN. Kelebihan, stabil untuk komunikasi antar jaringan yang jauh. Kedua, mendukung koneksi WAN simulasi atau biasa disebut wide area network. Kekurangannya, kecepatan relatif rendah dibanding kabel Ethernet. Butuh konfigurasi clock rate salah satu sisi, biasanya DCE. Nah, saya akan menjelaskan yang terakhir, IP address yang saya gunakan. Pada jaringan ini, saya menggunakan IP address kelas C. Penjelasannya, IP kelas C memiliki rentang dari 192 sampai 2.223.255. Biasanya digunakan untuk jaringan kecil hingga menengah, seperti LAN di sekolah, kantor, atau lab komputer. Kelebihannya, yang pertama, mudah dikonfigurasi. Yang kedua, cocok untuk jaringan dengan jumlah host sedikit, maksimal 254 host per jaringan. Yang ketiga, banyak digunakan untuk pembelajaran dan simulasi, seperti di Cisco Packet Tracer. Kekurangannya, yang pertama, tidak cocok untuk jaringan besar,
karena jumlah alamat IP terbatas. Kekurangan kedua, butuh subnetting jika membuat banyak jaringan kecil dari satu kelas X. Ya, di sini saya bisa simpulkan dari hasil perancangan jaringan yang telah saya buat di Cisco Packet Tracer, dapat disimpulkan bahwa topologi yang digunakan adalah topologi hybrid, yaitu gabungan dari topologi star dan point to point. Media transmisi yang saya gunakan yaitu kabel UPP untuk koneksi lokal dan kabel serial untuk koneksi antar router. Jenis IP address yang saya gunakan adalah kelas C karena sesuai untuk jaringan skala kecil dan mudah dikonfigurasi. Dengan desain ini, komunikasi antar perangkat dalam jaringan dapat berjalan dengan baik dan efisien. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai desain jaringan pada Cisco Packet Tracer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.